Bertemu dengan saya, Doni Tahapari, dalam acara Hospital Business Program. Program yang membicarakan secara lengkap bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan board occupancy rate rumah sakit di masa pandemi seperti saat ini. Namun sebelum para healthies menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi untuk film-film selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai fungsinya, rumah sakit dan klinik merupakan sebuah organisasi pelayanan kesehatan dan menurut Undang-Undang tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan menurut Permenkes tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KAM, ini bertugas melaksanakan akreditasi bagi rumah sakit. Akreditasi adalah pengakuan resmi kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan dan wajib dilakukan oleh semua rumah sakit. Dalam perkembangannya, standar akreditasi menjadi fokus kepada pasien. Dengan mengacu kepada standar Joint Commission Internasional atau JCI, ditambah dengan standar dari Program Millennium Development Goals atau MDG. Sedangkan konsep Service Excellence di rumah sakit atau pelayanan prima di rumah sakit dan klinik adalah tindakan pelayanan mendasar dan terbaik yang berorientasi pada pemenuhan kualitas pelayanan kepada pasien dan keluarganya, melebihi apa yang mereka harapkan. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan topik di atas, maka ini saya dan Coach Doni Tahapari akan berinteraksi membicarakan akreditasi rumah sakit atau service excellence di rumah sakit dari perspektif pasien. Sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan dengan konsep attitude atau sikap, attention perhatian, dan action tindakan, sehingga menjadi satu kesatuan utuh antara akreditasi dan excellent service di rumah sakit dan klinik yang dokter dan Bapak Ibu pimpin. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, inilah Coach Doni yang akan memberikan kata pengantarnya. Silakan Coach Doni. Apa kabar Coach yang ini, Coach? Selamat siang, Kak Cindy. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Saya baik. Alhamdulillah. Baik juga, Coach. Ya. Baik, Kak Cindy, terima kasih untuk pengantarnya. Para dokter, Bapak, Ibu, dan manajemen rumah sakit yang saya hormati. Pada sesi keempat ini kita akan berbicara tentang topik yang saat ini sangat banyak dibicarakan di kalangan rumah sakit. Dan tentunya juga topik yang tidak bisa membuat para healthies atau para masyarakat rumah sakit bisa tidur apabila satu kegiatan akreditasi rumah sakit itu sudah ada di depan mata. Mungkin saat ini kita masih berbenah mengingat epidemi yang terjadi saat ini membuat beberapa penundaan terhadap survei akreditasi rumah sakit dan penentuan akreditasi rumah sakit itu sendiri. Namun tidak ada yang menuntut kemungkinan bisa bulan depan ataukah 2 bulan ke depan atau ke akhir tahun atau ke awal tahun depan, para rumah sakit sudah mulai dengan akreditasi lagi. Bapak Ibu, tak kalah menarik, hari ini kita akan berbicara dengan topik akreditasi rumah sakit ataukah service excellent di rumah sakit. Kenapa sesi ini kita akan membahas itu Bapak Ibu? Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak di sini, kita akan membahas tentang implementasi dari akreditasi rumah sakit itu sendiri yang dihubungkan dengan service excellent yang ada di rumah sakit. Kita tidak membahas tentang 15 pokja atau 15 kelompok kerja yang ada dalam akreditasi rumah sakit. Kita juga tidak akan detail membahas tentang apa itu konsep service excellent. Kita tentunya masyarakat rumah sakit
Bapak Ibu sekalian dan para dokter sangat mengetahui komisi akreditasi rumah sakit dengan implementasinya yang ada di rumah sakit. Sementara yang menjadi pertanyaan, dengan adanya akreditasi apakah masih ada service excellent yang ada di rumah sakit? Ataukah malah kita lupa? Sebenarnya KARS adalah syarat utama dalam sebuah rumah sakit. Atau akreditasi rumah sakit menjadi syarat utama. Namun untuk mendatangkan, untuk memfollow up daripada KARS itu sendiri atau kok daripada akreditasi rumah sakit itu sendiri, kita diharapkan untuk membuat excellent service untuk memaintenance akan akreditasi yang sudah kita dapatkan. Kita bisa membuat satu pengimplementasian dari hasil yang sudah kita dapat pada saat melakukan akreditasi tersebut dengan melakukan service excellent atau melaksanakan service excellent itu sebagai satu bagian untuk memfollow up. Sehingga apa yang terjadi pada saat kita akreditasi, kita akan memfollow up-nya dan itu akan kita mempertahankannya sebagai kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit. Sangat berbeda sekali pada saat akreditasi rumah sakit, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari perencanaan, persiapan, kemudian healthies atau para masyarakat rumah sakit cukup pontang-panting pada saat saya melihat keadaan di sana. Kemudian tahapan pelaksanaannya dalam ujian KARS tersebut sangat melelahkan dan tentunya bukan barang instan. Tentunya akan terjadi hal-hal yang instan terjadi di rumah sakit bila tidak sesuai dengan implementasi yang ada atau dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada KARS tersebut. Menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan mendapat hasil atau bintang yang didapat oleh rumah sakit dari hasil upaya akreditasi tersebut, apakah itu utama, paripurna, atau utama sampai paripurna. Kita mulai dengan tingkat dasar, kemudian tingkat madya, tingkat utama, dan sampai tingkat paripurna, sudah mencerminkan tingkat pelayanan kita terhadap pasien. Bapak dan Ibu, para dokter yang saya hormati, rumah sakit berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang, apalagi bintang 5 sebagai bintang kelas paripurna di rumah sakit. Idealnya, kalau kita mendapat bintang, apapun itu bintangnya, implementasinya tentunya pelayanan harus disesuaikan dengan bintang yang terdapat tersebut. Konsep pelayanan prima atau service excellent itu adalah tindakan yang paling mendasar dan terbaik yang kita harus lakukan sesuai dengan attitude atau sikap kita, kemudian perhatian kita atau attention, dan juga yang kita lakukan terhadap penanganan pasien sesuai yang tertuang di dalam akreditasi rumah sakit tersebut. Menjadi persoalan, apakah sikap bisnis dalam rumah sakit yang melayani itu kita sudah dapat lakukan? Kemudian, apakah sikap bisnis perhatian terhadap pasien itu sudah kita lakukan? Dan apakah tindakan atau perhatian dalam melayani pasien itu sudah kita temukan? Masih ditemukan sikap-sikap atau perhatian-perhatian dan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan implementasi bintang atau capaian yang didapat dari rumah sakit tersebut. Dan kita harapkan untuk kedepannya kita dapat mengimplementasikan akan hasil yang didapat dari KARS tersebut dalam upaya mempertahankan servis kita kepada pasien melalui pelayanan prima atau service excellent. Dan banyak sekali dapat kita lakukan. Demikian Kak Cindy.